Perkenalkan, saya Diva Nadia Perdana Putri akan menjelaskan terkait sebuah jurnal yang menggunakan metode system thinking dengan judul Value Co-Creation Process in Small and Medium Enterprise by Utilization of Viral Marketing as a Branding Tool, a System Dynamic Approach. Seseorang yang sering melakukan perbincangan terkait produk dan layanan dapat meningkatkan prestis dan status seseorang melalui kepemilikan atau kebutuhan untuk berbagi pengalaman terkait pengalaman pembelian mereka, dengan tujuan untuk membantu orang lain. Proses ini dikenal sebagai komunikasi word of mouth atau WOM, dan percakapan tersebut dapat dilakukan di antara keluarga, teman, hingga media sosial. WOM dianggap sebagai bentuk komunikasi yang kuat dan berpengaruh sehingga muncul pemasaran viral sebagai bentuk elektronik dari WOM. Pemasaran viral ini merujuk kepada berita, informasi, maupun hiburan kepada orang lain. Pemasaran viral sendiri merupakan alat komunikasi pemasaran internet yang sangat efektif dan akan berhasil jika perusahaan memahami pelanggan online mereka dan memberikan nilai yang lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa UKM belum memanfaatkan strategi tersebut dilihat dari tingkat kesadaran dan kesiapan organisasi yang rendah untuk dapat mengadopsi inovasi ini. Sementara itu, teknologi yang semakin berkembang memungkinkan perusahaan untuk berinteraksi dan berpartisipasi dalam penciptaan nilai bersama dengan pelanggan. Pemanfaatan pemasaran viral atau viral marketing terintegrasi dengan situs jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, hingga Instagram. Berdasarkan tinjauan literatur, beberapa penyedia layanan dapat mengiklankan produk atau layanan apapun dengan berbagai strategi pemasaran yang mencakup teknologi informasi untuk menyebarkan informasi terkait apa yang mereka jual. Pemanfaatan viral marketing ini berdampak signifikan pada small medium enterprise atau UKM, di mana kebutuhan akan keunggulan bersaing sangat besar. Dalam penelitian ini, penulis melihat teknologi informasi dan komunikasi sebagai input yang mempengaruhi strategi viral marketing dan juga mempengaruhi keseluruhan sistem dalam proses value co-creation. Karena adanya kebutuhan investasi untuk penerapan TIK di usaha kecil menengah, penyedia harus mempertimbangkan dampak pemanfaatan teknologi ini dibandingkan dengan jumlah produk atau layanan yang dapat diberikan kepada pelanggan. Tetapi terdapat beberapa kesenjangan di dalam penelitian ini karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa UKM belum memanfaatkan strategi tersebut dilihat dari tingkat kesadaran dan kesiapan organisasi yang rendah untuk mengadopsi pendekatan inovatif ini. Sementara itu, teknologi internet terus berkembang yang memungkinkan UKM untuk berinteraksi dan berpartisipasi dalam penciptaan nilai bersama dengan pelanggan. Permasalahan ini dapat dilihat dengan memanfaatkan causal loop diagram untuk melihat secara jelas terkait permasalahan yang ada sehingga dapat tercipta solusi yang tepat sasaran. Variabel di dalam causal loop diagram ini dapat membentuk 3 reinforcing loop dengan sebab akibat yang saling menguatkan dan searah. Lalu 1 balancing loop yang bersifat berlawanan dan 1 exogenous variable. Loop pertama adalah reinforcing loop yang terbentuk dari variabel viral marketing utilization yang merupakan pemanfaatan pemasaran viral berupa teknik penjualan yang melibatkan informasi organik atau dari mulut ke mulut terkait suatu produk atau layanan untuk menyebar pada tingkat yang terus meluas. Viral marketing utilization ini termasuk ke dalam exogenous variable karena variabel memberikan pengaruh kepada variabel lain tetapi tidak dipengaruhi oleh variabel manapun. Variabel ini searah dengan variabel online community integration yang merupakan penyatuan komunitas online yang terdiri dari kelompok orang yang berinteraksi satu sama lain di ruang online yang ditentukan untuk berbagi pendapat, perspektif, pemikiran, dan informasi seputar topik umum atau untuk mencapai tujuan bersama. Pemanfaatan viral marketing yang baik dapat meningkatkan komunitas online karena media sosial memiliki kontribusi pada peningkatan jumlah kontak antara pengguna yang berbagi minat dan pada penciptaan komunikasi online. Peningkatan komunitas online ini akan mengarah kepada brand awareness yang meningkat. Brand awareness sendiri merupakan istilah pemasaran yang menggambarkan tingkat pengenalan konsumen terhadap suatu produk dengan namanya. Brand awareness yang semakin meningkat juga dapat meningkatkan komunitas online. Loop yang kedua adalah reinforcing loop yang terbentuk dari variabel brand awareness yang searah dengan intention to buy. Intention to buy sendiri merupakan probabilitas, tingkat kesediaan, dan kecenderungan konsumen untuk membeli suatu produk atau jasa dalam satu waktu tertentu. Nah, semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat terhadap merek, maka keinginan untuk membeli juga akan meningkat. Karena pengelolaan kesadaran merek atau brand awareness memiliki manfaat untuk menjangkau dan mengumpulkan beberapa informasi tentang apa yang diinginkan dan dibutuhkan pelanggan sehingga produk yang dihasilkan UKM sudah disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan.
Keinginan untuk membeli yang meningkat searah dengan kesadaran terhadap merek yang meningkat pula. Loop yang ketiga adalah reinforcing loop yang terbentuk dari variable brand awareness yang searah dengan intention to buy. Lalu di tingkat keinginan untuk membeli yang semakin meningkat, searah dengan sales rate yang merupakan perbandingan terkait berapa produk yang dimiliki dan berapa banyak yang telah dijual dalam jangka waktu tertentu. Keinginan membeli yang meningkat akan meningkatkan penjualan yang nantinya juga meningkatkan tingkat produksi. Nah, production rate merupakan rasio jumlah barang yang diproduksi dengan waktu yang dihabiskan untuk memproduksinya. Production rate yang meningkat akan meningkatkan brand awareness karena jumlah produk yang beredar di pasaran meningkat dan akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap merek pula. Loop selanjutnya adalah balancing loop yang terbentuk dari variable brand awareness yang tidak searah dengan marketing cost. Marketing cost sendiri merupakan semua biaya yang dikeluarkan UKM untuk memasarkan dan menjual produknya serta mengembangkan dan mempromosikan mereknya. Semakin tinggi tingkat kesadaran terhadap merek, maka biaya pemasaran yang akan dikeluarkan semakin menurun. Karena UKM menganggap bahwa produk yang sudah mengeluarkan pemasaran karena tingkat kesadaran yang sudah meningkat. Lalu biaya pemasaran searah dengan brand awareness karena biaya pemasaran yang semakin meningkat akan meningkatkan pemasaran UKM terhadap produk yang juga meningkatkan kesadaran terhadap merek. Sistem archetype yang dapat diperoleh dari causal loop diagram ini adalah limit to success dari reinforcing loop kedua dengan balancing loop. Hal ini dilihat dari keinginan untuk membeli produk yang meningkat akan meningkatkan kesadaran merek atau disebut sebagai growing factor. Tetapi kesadaran terhadap merek yang meningkat membuat biaya pemasaran yang semakin menurun atau disebut sebagai limiting factor. Karena asumsi UKM yang mengacu kepada tidak diperlukannya biaya pemasaran yang tinggi karena kesadaran terhadap merek yang sudah tinggi. Namun, biaya pemasaran sendiri memiliki hubungan searah dengan kesadaran merek, sehingga dibutuhkan penyesuaian biaya pemasaran yang tidak terlalu rendah untuk menjangkau pasar yang lebih luas, karena kesadaran terhadap merek sendiri perlu untuk dipertahankan. Lalu, kesadaran terhadap merek ini memiliki hubungan yang searah dengan keinginan untuk membeli. Berdasarkan permasalahan tersebut, UKM dapat memperoleh solusi dengan memanfaatkan solution scorecard, yang untuk loop pertama yaitu R1 dapat meningkatkan brand awareness dengan penggunaan viral marketing yang tepat dan melakukan deteksi dini dilihat dari online community yang menurun, dan pengendalian ini dapat dilakukan oleh Departemen Marketing. Untuk loop kedua yaitu R2 dapat meningkatkan intention to buy dengan meningkatkan brand awareness dan melakukan deteksi dini dilihat dari brand awareness yang menurun. Pengendalian ini dilakukan oleh Departemen Marketing. Untuk loop ketiga yaitu R3 dapat meningkatkan intention to buy dengan meningkatkan brand awareness dan melakukan deteksi dini dilihat dari sales yang menurun. Nah, pengendalian ini dilakukan oleh Departemen Marketing dan Departemen Sales. Untuk loop keempat yaitu B1 dapat meningkatkan brand awareness dengan menetapkan marketing cost yang sesuai dengan strategi pemasaran yang digunakan dan kemampuan UKM sendiri. Lalu melakukan deteksi dini dilihat dari brand awareness yang menurun, dan pengendalian ini dilakukan oleh Departemen Marketing. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari permasalahan ini yang dikaji menggunakan system thinking adalah UKM yang dapat mengoptimalkan viral marketing untuk memasarkan produknya dapat memiliki kemungkinan yang lebih untuk terintegrasi dengan komunitas online mereka. Namun, ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan seperti penyesuaian strategi marketing yang tepat dan marketing cost yang disesuaikan dengan strategi marketing dan kemampuan UKM sehingga dapat meningkatkan brand awareness hingga intention to buy terhadap produk. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan dan berikut ini adalah referensi dari penjelasan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Terima kasih.